Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19 yang menuntut kalian belajar dari rumah dan belum diperbolehkan untuk masuk ke sekolah, namun harapan Bapak kalian tetap bersemangat. Dan yang perlu diingat adalah tugas-tugas dari Bapak Ibu guru yang sudah diberikan, silahkan kalian kerjakan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda yang akhirnya akan menumpuk dan menjadi sulit untuk mengerjakannya. Anak-anakku yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pantun. Bagaimana syarat-syarat pantun dan bagaimana cara mudah untuk membuatnya. Dan juga kalian juga sudah belajar tentang berbalas pantun. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang gurindam. Gurindam adalah bentuk puisi lama yang terdiri atas 2 bait. Tiap bait terdiri atas 2 baris dengan rima yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi gurindam ini berasal dari India, yaitu kirindam, yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Ciri-ciri gurindam hampir sama dengan ciri-ciri pantun. Yang pertama, gurindam terdiri atas 2 baris tiap bait. Kemudian yang kedua, tiap baris memiliki jumlah suku kata sekitar 10-14 suku kata. Ciri yang ketiga, merupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya, kedua baris tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kemudian selanjutnya, ciri yang keempat adalah baris pertama berisi soal, masalah atau perjanjian. Kemudian ciri yang kelima, baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Sehingga isi atau maksud dari gurindam terdapat pada baris yang kedua. Ciri yang terakhir dari gurindam adalah isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Sekarang perhatikan contoh gurindam berikut. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Contoh yang kedua, jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Kemudian contoh gurindam yang ketiga, jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Kalian akan bisa mengetahui maksud dari gurindam-gurindam tersebut dengan melihat baris yang kedua. Misalkan contoh gurindam yang pertama, lihatlah kepada kelakuan dia. Jadi orang yang mulia itu pasti kelakuannya baik. Ini menyuruh kita untuk berlaku baik agar kita menjadi orang yang mulia. Kemudian untuk gurindam yang kedua, contoh gurindam yang kedua, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jadi kalau orang yang berilmu itu pasti dia giat belajar, sering bertanya apa yang dia belum ketahui, ya. Sehingga apabila kalian ingin menjadi orang yang berilmu, maka tetaplah giat belajar, jangan bosan walaupun belajar dari rumah. Kemudian maksud dari gurindam yang ketiga, di dalam dunia mengambil bekal. Apa artinya ini? Kita harus selalu berbuat baik untuk bekal di hari kemudian. Ini menjadi ciri orang yang berakal. Karena manusia itu hidup, ya, untuk mencari bekal
di kehidupan akhirat nanti. Sehingga di dunia ini kita harus mencari bekal, tidak hanya untuk bekal materi saja, tidak hanya bekal untuk hidup di dunia ini saja, tetapi juga bekal untuk kehidupan nanti di akhirat. Untuk selanjutnya ada tugas mandiri. Silahkan kalian buat 5 contoh gurindam yang sesuai dengan syarat gurindam. Coba kalian perhatikan ciri-ciri gurindam yang sudah Bapak sampaikan tadi. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Selamat mengerjakan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.